Ya, hari ini Karahma masuk further measurement ya. Kita akan ada 4 hal yang akan kita pelajari. Apa aja sih 4 hal itu? Pertama adalah surface area, volume, dan capacity, kayak gitu. Ya, ada beberapa prinsip dan penekanan yang Karahma mau jelasin dalam surface area dan volume. Kalau capacity nanti kita tinggal belajar convert aja, itu SD udah pernah ya. Jadi Karahma nggak terlalu concern ke sana, tapi fokus ke surface area dan volume ya untuk SMP, bahan SMP kelas 8. Nah, jadi oke, dicatat baik-baik nanti. Silahkan disimak baik-baik ya. Ini Karahma fokus ke prism dulu ya, bentuknya prism. Prism itu bukan cuma triangular prism aja ya. Prism itu banyak. Kalau Karahma tanya, prism itu gini, inti dari prism adalah ketika dia memiliki bentuk base dan topnya tuh sama, alas dan tutupnya itu sama, base dan topnya itu sama ya. Nah, contohnya apa aja sih? Kalau Karahma tanya, kubus itu prism bukan? Cube tuh prism bukan sih? Cube tuh bagian dari prism. Prism apa sih? Dia atas sama bawahnya bentuknya square, kayak gitu ya. Nah, kebetulan height-nya juga memiliki length yang sama ya. Tapi kalau cube itu khusus ya, length-nya juga sama. Tapi dia termasuk prism nggak? Iya, dia termasuk dari prism, kayak gitu ya. Nah, terus apalagi sih yang sama? Misalnya kubus maaf, rectangular atau balok itu dia prism bukan sih? Iya, dia termasuk prism. Kenapa sih prism? Karena dia memiliki base dan topnya sama. Apa bentuknya? Rectangle, kayak gitu. Atas dan bawahnya sama, bentuknya apa? Rectangle, gitu ya. Karena pengen ajarin prinsip konsep prism gitu ya. Ketika base dan areanya itu bentuknya base dan topnya itu sama. Nah, kemudian apalagi sih prism? Kalau Karahma tanya, silinder. Silinder itu prism bukan sih? Iya, silinder itu termasuk prism. Kenapa dia termasuk prism? Karena base dan topnya sama, alas dan atasnya sama gitu ya. Sama-sama apa? Lingkaran gitu ya. Sama-sama berbentuk lingkaran ya. Dan lain-lainnya gitu ya. Misalnya ada triangular prism, hexagonal prism, dan lainnya. Intinya adalah ketika dia punya base gitu ya, bentuk base ini kayak gini. Nah, ini prism. Ini sama ini. Sama ya. Gini. Ini prism ya. Nih, bentuk base dan bentuk topnya sama, base topnya sama. Terus apa lagi? Prism. Cube juga termasuk prism gitu ya. Nah, lihat nih. Ya. Gini kan? Nah, sama kan? Atas bawahnya sama. Ini diputer-puter sama aja ya. Terus apa lagi? Misalnya triangular prism jelas ya. Misalnya triangular gini. Gitu ya. Atas sama bawahnya sama-sama triangular. Jadi itu namanya prinsip prism ya. Karena fokus ke prism dulu. Nanti kalau bentuk lain tinggal ngikutin aja ya. Prism itu surface area. Nah, surface area prism gitu ya. Surface areanya itu kalau dia prism ya, bentuk apapun. Nah, pegang prinsipnya nih. Oke, rumusnya itu adalah, oke, baik-baik, perhatikan baik-baik. Surface area prism itu rumusnya selalu gini. 2 dikali base area gitu ya. Ini base area ya. Ditambah gitu ya selimutnya. Nah, selimutnya itu adalah apa sih rumus selimut dari si prism itu? Bentuk apapun ya, selalu dia itu perimeter dikali height-nya. Oke, perimeter area PA. Perimeter base maksudnya. PB perimeter base dikali height-nya. Gitu, ya. Jadi 2 dikali base area gitu ya. Rumusnya adalah 2 dikali base area gitu ya.
ditambah perimeter base dikali height-nya. Oke. Nah, ini silahkan dicatat dulu, screenshot. Ini karena screenshot ini ya. Ini namanya prinsipnya. Sekarang kita masuk ke dalam prinsip ini. Ingat, kenapa sih Kak 2 dikali base area? Kan kalau misalnya nih Kak Rahma ambil gambarnya apa bentuknya ya, misalnya prism yang mana ya? Ini deh misalnya ya. Nih, jangan yang ini, maaf. Yang ini deh, yang mana nih ya? Saya triangle deh ya, saya triangle prism. Ini satu, tapi ini bisa diterapkan ke semua prism ya. Oke, misalnya ini, base-nya itu yang mana sih? Base area itu kan yang ini. Ingat, surface area Kak Rahma udah jelasin ya, itu bagian-bagian yang bisa kita sentuh gitu ya. Nah, yang gini kan? Iya enggak? Nah, yang kita sentuh kan ini kan? Ini, iya enggak? Nah, itu namanya apa? Base areanya. Base areanya kita anggap aja base areanya ada 2. Ini sama ini, makanya ada 2. Atas dan bawah, makanya 2 kali base area. Bentuknya pasti sama. Oke. Ditambah, kita tambah dengan, nah kelilingnya misalnya ini 2, 3, ini 5. Kelilingnya dikali sama heightnya. Ini misalnya heightnya 10 ya, dikali sama heightnya 10. Berarti tinggal 2 tambah 3 tambah 5 dikali 10. Kenapa sih Kak kayak gitu? Logikanya gini, kelilingnya kan kita nyentuh ini ya, depan, samping, samping gitu kan. Nah, mencari dia itu kan perkaliannya dia kali 10, 3 dikali 10, 2 dikali 10, 5 dikali 10 gitu kan. Nah, makanya untuk mempersingkatnya adalah menggunakan rumus ini. Intinya tetap sama, kalau ditanya surface area adalah bagian yang bisa kita sentuh gitu ya, atas bawah terus sekelilingnya dia atau selimutnya dia kayak gitu ya. Nah, sekarang karena masuk ke pengaplikasian soalnya, pakai prinsip ini ya, pakai prinsip 2 kali base area ditambah perimeter base dikali height ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Oke, misalnya gini. Ini kemarin udah dibahas ya, tapi Kak Rahma mau jelasin lagi. Emang bener Kak bisa pakai rumus itu? Bisa. Ini prism bukan? Iya, ini prism. Prism yang bawahnya bentuknya apa? Ini kuning, kita ganti warna merah. Bentuknya rectangle gitu kan? Iya enggak? Nah, kalau kita suruh cari surface area, kita juga bisa pakai yang tadi, prinsip tadi. 2 dikali base area gitu ya. Gini kan? Ditambah perimeter base dikali height-nya. Nah, rumusnya pendek banget kan. Cari dulu base areanya. Base areanya berapa? BA. Tinggal 4 kali 3 itu ya. Berapa sih 4 kali 3 nih kan BA-nya ya? 12. Oke. Terus cari dulu perimeter base-nya. Perimeter base-nya berapa sih? 4 kan gini kan. Kalau rectangle berarti 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3. Berapa sih hasilnya? 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3, hasilnya nanti dapat 14 ya. Nah, ini kalau ini sama ini udah ada, tinggal kita masukin ke dalam rumus. Sekarang masukin, lihat. 2 dikali base areanya berapa? 12. Ditambah perimeter base-nya berapa? 14 dikali height-nya yang ini. Ya, ini height-nya. Height-nya berapa tuh? 2. Ya. Nanti dapat hasilnya berapa nih? 2 dikali 12, 24 ditambah 14 kali 2, 28 ya. 24 ditambah 28. Berapa hasilnya? 52. Pasti jawabannya sama ya. Dengan konsep prinsip prism ya. Pasti hasilnya sama, yaitu berapa? 52 kayak gitu. Ya, hasilnya sama ya, 52 cm. Jadi pertama base areanya cari, kedua perimeter base-nya. Nah, nanti tinggal base areanya tinggal kita kali 2, kalau perimeter base-nya kita kali height, habis itu kita jumlah. Kayak gitu, ya. Gitu ya, ini pengerjaannya. Nah, lagi misalnya karena masuk ke contoh kedua ya. Oke, misalnya gini. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini tentukan dulu base-nya yang mana. Ini sebenarnya dia triangular prism kan. Base-nya itu yang ini, yang bentuknya sama. Nah, depan sama belakangnya nih, base-nya sama. Sama-sama berbentuk apa sih? Segitiga
tiga ya, right angle triangle. Nah, dia tapi memasukkan namanya prinsip Pitagoras. Sekarang mau tambahin penjelasan di sini tentang Pitagoras. Jadi nih, biasanya height-nya yang mana? Height-nya yang ini nih, yang 7 cm ini height-nya ya. Nah, berarti kita gimana sih cara ngerjainnya? Selalu surface area, berarti gimana tadi rumus surface area? 2 kali base area gitu kan ya, ditambah 2 kali base area ditambah perimeter base dikali height ya. Ini prinsipnya dipegang selalu. Oke, base areanya bisa kita cari nggak? Bisa. Base areanya itu apa? Lihat ya. Nih kalau Karahma gambar ulang warna biru. Lihat nih, gini ya. Ini 12, maaf. Segitiganya biar samain. Gini ya. Oke, ini 12, ini 5. Berarti base areanya triangle 12 dikali 5 dibagi 2. Berapa nih? Ini 6, ini 30 ya. Nah, itu base areanya. Kemudian perimeter base-nya. Nah, untuk mencari perimeter base-nya gitu ya, PB-nya, kita itu menggunakan namanya Pitagoras ya. Nah, ini dihafal, nanti Pitagoras itu berlaku pada segitiga right angle triangle. Nah, segitiga right angle triangle itu seperti apa sih? Seperti ini ya. Kalau kita mencari sisi miring atau hipotenus gitu ya, berarti kita tinggal root dari square yang bukan hipotenus. Berarti 12 square ditambah, kita cari dulu sisi yang ini, maaf ya, sebelum ke PB. Nah, ini nih. Karena masukin mana ya? Ntar dulu ya. Karena masukin sini. Oke, sebentar. Perhatikan baik-baik ya, ini terutama ya Pitagoras, ini penting banget. Ya, kalau misalnya ini ada A, B, C, ini right angle, berarti hipotenus itu kan si CB ya. Nyari CB itu atau hipotenus adalah root dari AB kuadrat ditambah C ya, AC kuadrat. Oke, nah kalau nyari yang bukan hipotenus, berarti hipotenus dikurang sisi yang lain. Misalkan Karahma cari AC. Nah, nyari AC berarti adalah root dari CB kuadrat gitu ya, dikurang AB kuadrat ya. Nah, untuk mencari ya sisi yang lain ya, berarti lihat nih kan, kalau hipotenus ini sama ini dijumlah ya. Kalau nyari yang bukan hipotenus, berarti tinggal hipotenus dikurang sisi yang lain gitu ya. Nah, terakhir kalau misalnya nyari AB gimana Kak? Ya udah tinggal hipotenus kuadratnya root dari hipotenus kuadrat siapa sih, si CB kuadrat dikurang CB kuadrat dikurang AC kuadrat gitu ya. Ya, seperti ini ya. Ini prinsip Pitagoras, nih tambahan. Nah, berarti untuk nyari kelilingnya kita harus dapat sisi yang ini dong. Nah, perhatikan ya. Kalau ini 12, ini 5. Untuk dapat perimeternya kita harus dapat dia dong. Berarti ini gimana? Root dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat gitu ya. Berapa sih 12 kuadrat tambah 5 kuadrat? Itu berapa? 144 ditambah 25, 169 ya. Hasilnya adalah 169. Nah, 169 itu kalau diituin root dari 169 itu 13 ya. Berarti ininya 13. Nah, berarti kita tinggal masukin aja perimeter base-nya. Gimana sih perimeter base-nya? Berarti adalah tinggal kita jumlahin aja ya. Ini warna merah. 12 tambah 5 tambah 13. 12 tambah 5 tambah 13. Berapa sih hasilnya? 12 tambah 5 tambah 13. 12 tambah 5 tambah 13. Hasilnya itu nanti 30. Ya, 30 juga. Nah, kalau udah kayak gini, base area ada, perimeter base ada, kita tinggal masukin 2 dikali base area, 2 dikali 30
ditambah perimeter base 30 dikali height-nya 7 ya. Berarti hasil gimana? 2 dikali 30 60 ditambah 7 kali 3 210. Berarti hasilnya adalah 270 cm cube gitu. Pasti hasilnya sama ya. Nah, hasilnya sama ya, 270 ya. Jadi penekanan Karahma di sini adalah pegang prinsipnya. Dan ini tambahan Pitagoras, mohon dihafal ya. Pitagoras di sini nih Karahma kotakin. Mohon dihafal. Jadi kalau dalam mencari surface area prism, dia punya bentuknya pokoknya depan sama belakangnya sama, atas atau sama, ada dua sisi yang sama persis gitu ya. Itu namanya prism. Rumusnya cuma 2 kali base area ditambah perimeter base dikali height. Itu prinsipnya, pegang ya. Itu terutama yang mau Karahma jelaskan hari ini ya. Ya tinggal dimasukin dapat ya. Nah, sekarang coba kita lihat ke bentar ya. Nah, ya. Sama bentuk-bentuk yang lain juga kayak gitu ya. Saya ini kayak misalnya mulai masuk latihannya kayak gini nih. Karena menjelasin nih kayak bentuk seperti ini nih ya. Kita jadi fokusnya ke 2 dikali base area ditambah base area kali prism aja ya, fokusnya ke situ. Nah, kayak misalnya latihan ini nanti gini. Kita lihat nih, oh yang sama tuh berarti ini depan sama belakang, berarti base-nya itu adalah si depannya gitu ya. Nah, ini juga depan sama belakang, berarti base-nya yang adalah depannya. Ini juga ya depan belakang, berarti base-nya adalah depannya. Sama nih, ini juga ya, berarti ini yang base-nya, ini yang base-nya, ini yang base-nya ya. Jadi masing-masing silakan cari aja area base areanya dan perimeter base-nya. Kalau udah ada, udah tinggal dimasukin aja ke base area 2 dikali base area ditambah base perimeter dikali height ya. Ini kayak gini, Karahma pertegas lagi nih, misalnya kayak gini. Ini base-nya, ini height-nya ya, ini base areanya. Nih kalau mau nyari base areanya di sini ya. Kalau base perimeternya tinggal jumlahin aja gitu ya. Ini tambah ini gitu ya. Ini base areanya, ini height-nya. 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 Ini base areanya, ini height-nya gitu ya. Nah, pun sama nanti untuk silinder, untuk yang lain, bentuk apapun selama dia memiliki 2 bentuk yang sama persis gitu ya, itu adalah berarti 2 bentuk sisi yang sama persis, berarti dia adalah prism, prinsipnya sama ya, kayak gitu. Itu aja yang Karahma mau jelasin. Kalau ada yang nggak ngerti bisa langsung tanya Karahma, kalau udah ngerti bisa langsung lanjut latihannya ya.